Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Rofan Aziz selaku Direktur Politeknik, para tamu undangan dan anak-anak sekalian, mahasiswa dan mahasiswi serta para siswa dan siswi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pagi hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dalam acara talkshow kebangsaan, gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Salah satu alasan kenapa kita diminta untuk datang di wilayah hukum Jawa Barat, berdasarkan satu lembaga survei, mahasiswa dan pelajar di Jawa Barat termasuk yang paling tinggi terpapar radikalisme dan intoleransi, walaupun survei itu bisa diperdebatkan. Menjadi lebih ramai lagi secara nasional ketika munculnya isu Az-Zaitun dengan segala plus dan minusnya. Mungkin gak banyak yang berani ngomong soal Az-Zaitun, ora bahaya tah. Tetapi ini menjadi keprihatinan kita bersama di saat kita sedang membangun bangsa Indonesia yang menurut Bapak Presiden kita akan memasuki golden age 13 tahun ke depan. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan kita semuanya untuk bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang maju. Maka terima kasih Politeknik atas sambutannya. Mudah-mudahan acara yang singkat ini bermanfaat. Amin. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya cintai, hari ini kita di tahun baru Islam, kita mulai dengan bagaimana kita mengambil spirit tentang hijriah. Bagaimana kita membangun bangsa ini dengan semangat hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi mendefinisikan hijrah itu apa, beliau menyampaikan al-hijratu man hajarasu. Hijrah itu orang yang meninggalkan keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Hijrah itu minadzulumati ilan nur, dari gelap menjadi terang. Hijrah itu minal jahalati ilal ilmi, dari kebodohan menjadi kecerdasan dan kepintaran. Jodoh itu hijrah itu dari nganggur ke kerja. Hijrah itu dari jomblo ke menikah. Itu juga bagian dari hijrah. Makanya kalau ada mahasiswa yang hari ini jomblo, saya dulu termasuk di kampus itu yang jomblo abadi. Karena nggak ada cewek yang mau sama saya. Bukan karena saya jelek, tapi karena saya miskin. Tapi hari ini saya sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Saya sering bilang, coba mahasiswa dengerin, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Ya itulah, memang benar cinta itu buta. Buktinya
kau tak pernah melihat perjuanganku. Cinta buta. Cinta itu memang buta Mas Aryo, tapi cinta bisa membedakan mana kos-kosan, mana apartemen. Nah, ketika berbicara hijrah ini tentunya semangat kebangsaan ini harus dilandaskan sebagaimana semangat Nabi membangun Islam dan peradabannya. Maka saya memaknai Nabi itu hijrah bukan karena takut, apalagi pengecut. Orang mengatakan, Mas gak usah bawa kopi, saya puasa Mas, saya puasa. Jadi rahasia badan saya bagus itu karena saya rajin puasa. Kalau ini nggak bagus kayak triplek sih. Kalau ini badannya begini bukan karena kebanyakan puasa, prihatin. Sama dengan jomblo, jomblo itu free hatin. Yang jelas jomblo itu banyak temannya, karena setiap kali nembak cewek, ceweknya bilang, sorry mas kita berteman saja. Hijrah itu bukan karena takut, apalagi pengecut. Jadi kalau orang bilang Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah karena ketakutan dengan orang kafir Quraisy, Anda salah. Bukan takut, apalagi pengecut. Ini perlu saya sampaikan bagaimana kemudian kita mempunyai persepsi yang sama membangun bangsa ini supaya besar. Karena saya melihat kecenderungan hari ini, orang itu kalau sudah tidak suka dengan Pak Jokowi umpamanya, kebetulan saya itu orang muda NU yang mungkin paling sering dipanggil sama presiden untuk memberikan ceramah, termasuk di mana-mana. Saya cerita Mas Aryo, terakhir bulan Ramadan kemarin saya diminta jadi imam sholat duhur dan tausiah di acara forum silaturahim ketua umum parpol. Jadi saya nyeramai ketua-ketua umum parpol sama Bapak Presiden. Maka hari itu selama 5 menit minimal Indonesia dalam genggaman saya, karena Pak Jokowi manut dengan saya. Apapun yang saya lakukan Pak Jokowi ikut-ikutan. Saya mau sholat bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat, Pak Jokowi jawab siap Gus, bagus. Manut dia. Saya itu jadi teringat mahfudot. Kalau dulu di pondok saya itu ada mahfudot. Mahfudot itu sebenarnya hafalan. Mahfudot itu bisa dari hadis, bisa dari makalah, bisa dari quote. Kenapa hari ini saya dapat julukan Master of Quote? Karena banyak quote dan gambar saya yang terpapar di bokong truk. Maka saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Banyak Pak Direktur, termasuk yang paling heboh itu yang dilukis di bokong mobil sedot WC dengan quote-nya yang sangat viral, silitmu adalah rezekiku. Makanya kalau anak-anak mahasiswa itu takut besok habis kuliah kalian mau makan apa, Anda salah. Kan kadang-kadang mahasiswa itu nggak mau selesai kuliah gara-gara apa? Besok inyong ke primen, gitu loh. Besok saya bagaimana? Itu orang yang meragukan masa depannya. Selesaikan aja kuliah kamu, besok kamu jadi apa itu urusan Allah. Maka kamu jangan kalah sama tukang sedot WC. Silet saja jadi rezeki. Ya karena kalau kita minta sama Allah itu Mas Aryo, apapun dikasih kok. Ya Allah, saya pengen duduk saja jadi duit, kabul. Ya kan? Ya itu, ya Allah saya pengen kipas-kipas jadi uang, kabul, bakul sate. Ya Allah saya pengen menggerakkan kaki di rumah jadi uang, kabul, tukang jahit. Ya Allah saya pengen orang-orang kaya itu manut sama saya, kabul, tukang parkir. Gitu. Mobilnya bagus kayak apa tuh manut Pak itu. Mau Alphard, mau Rubicon ngeyel ya tabrak. Ya Allah saya pengen
ibu-ibu muda yang cantik itu manut sama saya, kabul bakul sayur berhubung sama ibu-ibu. Dan yang paling top itu, ya Allah saya pengen duduk termenung saja jadi uang, kabul. Penunggu WC sewu. Masa mahasiswa kalah sama penunggu WC? Jadi hijrah itu bukan karena takut atau pengecut. Nabi hijrah bukan karena cari tata, harta maupun wanita. Makanya di situ ada hadis yang populer, innamal a'malu binniyat. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrah karena wanita, ya dia akan mendapatkan wanita yang dicintainya. Nabi bukan karena itu. Kalau hanya karena tata harta wanita, godaan kafir Quraisy itu supaya Nabi Muhammad berhenti dakwah, dikasih apapun yang dimau. Ya makanya begitu, orang berjuang di jalan agama Allah itu pasti godaannya cuma itu, harta, tahta, wanita. Maka disebutkan fasadul bilad bi fasadil umaro. Rusaknya negara itu karena rusaknya pemimpin. Ya kalau mau jujur, yang rusak negara itu hari ini bukan rakyat, tapi pemimpin korup, pejabat korup, yang korupsi BTS bancaan 8 triliun. Haryo tahu BTS kepanjangannya apa? Bancaan Tower Su. Nah itu 8 triliun pakai su pokoknya. Saya itu kalau ngomong di hadapan menteri yang undang saya ngaji, ya begitu ya, mau nggak mau ya, karena memang faktanya seperti itu. Bancaan ini muncul lagi isu bancaan di impor kementerian sebelumnya 6 triliun. Insya Allah 6 triliun itu Pak Direktur, kalau untuk beli dawet mahasiswa sepoliteknik bisa renang semua itu bancaan. Makanya para mahasiswa ingat, kadang-kadang idealisme kita itu kalah dengan pragmatisme. Masih mahasiswa gaya demo, kita harus menjadi orang yang bersih. Begitu jadi pejabat lebih parah biasanya itu. Makanya ingat, saya selalu bilang, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih, daripada tanganmu bersih tapi hasilnya kotor. Jangan malu kelihatan miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Pura-pura kaya. Maka saya sering bilang, bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki kok sandal gitu. Banter zong. Nah, Nabi hijrah bukan karena mencari harta, tahta maupun wanita. Tapi hijrahnya Nabi itu untuk menyempurnakan dan menuntaskan tugas kenabiannya. Bagaimana kemudian Nabi hijrah itu untuk menjamin kesinambungan dakwah Islam, untuk menjamin sampainya Islam ke generasi berikutnya. Maka dibutuhkan strategi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita lihat bangsa ini kemudian juga pernah mengalami hal seperti itu, perpindahan ibu kota umpamanya dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini juga bisa dimaknai hijrah sebenarnya, karena kondisi Jakarta yang kurang kondusif kemudian pindah ke Yogyakarta. Lah makanya banyak orang sukses itu Pak, rata-rata ya karena orang mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya itu pernah survei pedagang kaki lima di Jogja itu rata-rata orang luar. Begitu rame orang setempat baru protes, loh kok bukan kamu yang jualan? Sama dengan orang Jakarta. Rata-rata kalau kawan-kawan saya Betawi itu punya tanah dijual untuk beli motor malah ngojek. Akhirnya yang menguasai tanah orang luar. Itu yang kemudian diminta sama istana, saya diminta ke Kalimantan memberikan pemahaman kepada orang-orang di daerah IKN. Jangan sampai kita menjadi penonton di rumah sendiri, menjadi tamu di rumah sendiri. Betul? Nah, dulu begitu ibu kota pindah ke Kalimantan semuanya protes. Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan demi jin iblis? Kalau saya ditanya, bagaimana pendapat Gus Miftah? Nggak ada masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Makanya kalau Pak Direktur punya mantan, jangan panggil mantan, salah. Alumni.
jadi punya kesempatan untuk reuni ya. Karena memang move on itu berat. Mbak-mbak mahasiswa tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan ya. Makanya move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Kalau saya nggak pernah move on ya karena nggak punya pacar gitu. Santai aja. Kalau kamu dibilang jomblo ya santai saja, memang kenyataannya seperti itu. Itulah alasan kenapa zombie itu jalannya pasti rame-rame, karena kalau sendirian namanya jomblo. Pak Direktur tahu manusia itu punya berapa sendi? 360 sendi, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Nah, jadi sebenarnya anak-anak kos itu ya, itu kalau dimaknai sebagai hijrah ya iso. Tapi persoalannya adalah anak pondok, SMP SMA-nya di pondok, kemudian kuliah di Indramayu sebagai mahasiswa-mahasiswi, tinggal di kos-kosan. Persoalannya adalah kalau hijrah itu dimaknai sebagai pindah ke tempat yang lebih bagus, meninggalkan keburukan. Bedanya kalau santri menjadi mahasiswa itu biasanya malah tambah rusak. Pengaruh kos-kosan. Pengaruh kos-kosan. Jadi sekarang di Indramayu di Jogja itu banyak ulama kos. Ulama yang membuat kos-kosan gitu. Jadi mbak-mbak itu ya, kalau Anda di kos-kosan, kalau dimanai bisa lebih baik, itu ya hijrah. Cuman memang kadang-kadang di Indonesia itu, terutama di kalangan para artis, itu ada mindset dan pola hijrah yang salah. Seolah-olah kalau tadinya belum berjilbab kemudian berjilbab, itu sudah merasa paling suci dan menyalahkan yang tidak berjilbab. Ini bahaya. Makanya kenapa dulu saya pernah membuat quote begini, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Karena saya mendapati fakta itu. Kalau salah pergaulan, Anda lihat orang yang mungkin sering ke Indramayu, Maung Hercules, sekarang baru di Jepang, itu bagaimana kemudian mendeklarasikan diri sebagai pengawal saya dan jamaah saya. Orang yang menurut kita mungkin mbahai preman itu, mbahai preman. Hari ini beliau di Jepang, jadi tangannya yang kanan itu kan sudah bukan tangan asli, ini baru diperbarui di Jepang. Beliau itu dulu pernah dibacok sehari 27 kali, sehari 27 kali, dan darahnya nggak ada segelas. Matanya beliau pernah ditembak dari jarak 2 meter 3 kali, yang sekali kena matanya. Matanya, mohon maaf, dia nggak mati Pak, cuman matanya pecah, diganti kelereng. Ketika saya tanya, mau kok kamu ditembak nggak mati? Belum takdirnya Pak, Allah belum izinkan, cangkemnya preman loh gitu. Nah, ini video ini saya menguji kesetiaan Hercules. Saya di Hotel Hyatt Jakarta, beliau posisinya di Cirebon. Jam 11 malam saya telepon, Maung Hercules di mana? Siap bah, saya di Cirebon. Apa penting? Tolong kamu datang. Jam 3 pagi datang ke kamar saya. Betapa setianya Hercules sama saya. Artinya apa? Kalau orang salah pergaulan Pak, gampang dinasihatin. Dulu di Jogja saya pernah ditodong pistol 3 kali sama preman yang paling besar namanya Gunjeng. Ya akhirnya dia ikut saya, sebelum mati bisa membangun 3 masjid. Saya dulu awal-awal ngaji di klub malam Jakarta, saya dikeroyok preman banyak dan saya nggak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur Pak, dan jeblos modar. Ini ketika pindah dari desa kamu ke Politeknik, kamu niati hijrah dengan cara meninggalkan keburukan, itu juga bagian dari hijrah. Tapi jangan sampai ketika kita merasa sudah baik, ketika kita baik, merasa yang paling baik. Makanya kalau Gusmi, Kiai Hamim Jazuli walinya Kediri itu, Gusmi itu pamannya Gus Kausar. Pak Kiai Jazuli itu punya anak top-top, ini luar biasa. Kiai Jazuli punya istri namanya Kiai Bunyai Rodiah, itu punya anak itu subhanallah. Ada Kiai Zainuddin Jazuli, Yaidin, pengasuh pelosok. Kemudian adiknya Kiai Huda Jazuli, Gusdah, bapaknya Gus Kausar.
kemudian Kiai Fuad Jazuli, termasuk Kiai Hamim Jazuli yang paling masyhur, walinya Kediri, yang kita kenal dengan istilah Gusmi, nama Gusmi. Jadi Gusmi itu mengatakan begini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Lah orang itu kalau udah atas nama hijrah, kadang-kadang orang yang dianggap buruk dielek-elek, dibully, dicaci, dimaki. Kalau saya mohon maaf, jadi orang yang bisa memanfaatkan peluang. Karena bedanya orang optimis sama pesimis itu satu, Pak. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Dulu bagi orang lokalisasi itu masalah, bagi saya peluang dakwah. Karena saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya kalau anak-anak politeknik pengen mahal gampang. Satu, jadilah orang yang beradab, atau dua, jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok, kiai lonte. Ya mungkin nggak banyak lah di Indonesia itu yang sabar ngurusi komunitas seperti itu. Kenapa saya mampu? Kembali kepada daunnya Gusmi tadi, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain, sehingga kita tidak gampang menghakimi dan memvonis orang lain. Tapi sebaliknya, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat, supaya kita lebih waspada, lebih berhati-hati. Tapi ya faktanya kita enggak, selalu saja memandang kejelekan orang lain dan kebaikan kita. Saya sering mengatakan apa? Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita tuntut, kita vonis, kita hakimi. Sementara kalau kita salah, membela diri, nggak main. Maka Nabi Muhammad ketika hijrah ini mengatur strategi. Kemudian kenapa hijrah? Untuk menjamin sampainya Islam ke generasi penerus berikutnya, termasuk bagi kita ini. Maka kemudian dikatakan inna fiyya disubani amrol ummah, di tangan pemuda urusan umat. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di telapak kakinya lah kehidupan umat. Makanya anak muda itu harus kreatif ya. Kalau bahasanya apa Mas Aryo? Kita hari ini hidup di era Society 5.0. Hidup di masa di mana percepatan informasi begitu cepat. Kalau dulu bapak-bapak mohon maaf ya, Anda menunggu berita baru itu harus nunggu koran yang terbit esok hari. Makanya kenapa dulu oplahnya koran itu tinggi, Pak. Tapi Mas Aryo tahu kenapa yang jual koran itu rata-rata cowok? Karena cewek gengsi kalau ngabari terlebih dahulu. Iya. Makanya yang jualan koran rata-rata cowok, karena cewek gengsi. Cewek itu kalau di luar malu, kalau di kamar ya malu-maluin. Dulu Pak, mohon maaf, kalau kita pengen beli segala sesuatu harus ke mall, harus ke pasar. Sekarang Pak cukup menggunakan HP. Maka saya bersyukur, istri saya itu sama sekali nggak pernah ke mall, nggak pernah ke supermarket, tapi tiap hari paketannya datang. Wah jelas Pak, paket kan konsepnya workshop, suami work, istri shop. Suami work, istri shop. Makanya sekarang cowok yang good rekening itu jauh lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Mbak? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung-guming. Makanya mas-masnya ingat-ingat saja ya, tutupilah wajah jelekmu dengan baiknya rekeningmu. Sing cilok wis raine elek, rekeningnya elek cilok. Ambiar abadi. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya.
Betul. Istrinya Deddy Corbuzier, kan yang mereka yang nikahin saya. Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah. Dan kita biasa Pak. Nah, maksud saya apa? Ini Pak Direktur, gara-gara saya ceramah di gereja itu, saya mendapatkan undangan istimewa. Diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara anti radikalisme dan intoleransi. Luar biasanya apa Mas Aryo? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat ngundang saya. Bupati Indramayu belas gak pernah. Pak Ahmad Budiarto dengerin. Ya karena kayaknya nggak ada anggaran sih gitu. Ya sama acara hari inilah, kenapa Politeknik minta saya datang membawa main ID? Ya karena rektorat nggak punya anggaran gitu. Ya, tapi saya itu orangnya happy ya, selama saya ada waktu. Karena saya punya, kalau beliau ini punya prinsip, waktu adalah uang. Makanya kalau beliau diminta datang nggak mau berarti nggak punya uang gitu. Waktu adalah uang. Kalau istri minta uang dikasih waktu. Kayak Pak Ahmad Budiarto tadi sebagai apa ya? Staf ahli kemasyarakatan. Ya mungkin Pemkab Indramayu nggak ngundang saya karena belum ada waktu. Berarti nggak punya uang. Padahal di Indramayu terkenal RCTI, Rondo Cilik turunan Indramayu. Nah, Indramayu itu masih bau ngapak ya Pak? Masih ada ngapak-ngapaknya gitu. Cirebon ngapak. Jadi ada orang ngapak datang ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapaknya teriak, "Tai ini siapa kia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah ini masalah. Karena urang bagi orang ngapak sama orang Sunda kan beda. Kalau orang bagi orang ngapak itu udang, kalau orang Sunda kan saya atau orang. "Tai ini siapa kia?" "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya langsung protes, "Inyong ra percaya, masa tain orang gedene segi ya." Nah, Nabi Muhammad hijrah menjamin sampainya Islam kepada generasi berikutnya, termasuk kepada kita anak-anak muda. Maka kemudian diamplifikasi sama Bung Karno dengan mengatakan, "Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia." Dan sebelum lama ini Pak, apa yang disampaikan Bung Karno terjadi. Berikan kepadaku 10 pemuda, ku guncang dunia. Hari ini PSSI berikan kepadaku 10 pemuda, kan ku hancurkan Vietnam. Wow. 10 pemuda bisa mengalahkan pemain timnas Vietnam Pak. Kalau anak-anak kita beda lah. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Raw, Slebeu, cuaks. Sekarang generasi cuak Pak, generasi cuak. Nah, tugas kita berarti apa? Mempersiapkan leadership ke depan. Tadi ketika berbicara era society 5.0, di mana perubahan begitu cepat, yang dulu orang belanja di mall Pak, sekarang udah nggak laku. Berapa banyak? Monggo Bapak. Pak Ketua DPR, makasih Pak DPR ya. Oh, tak pikir mau kunjungan kerja. Siap, makasih Pak DPR ya, mudah-mudahan terpilih lagi ya Pak ya. Tapi jangan korupsi ya Pak ya. Lu kan doa. Makasih Pak DPR mau hadir menyempatkan waktu. Berarti dia punya uang, kan punya waktu Pak. Walaupun sedikit, karena buru-buru pulang, berarti uangnya dikit. Era ini, coba kalau dulu Pak ya, kita itu kalau butuh segala sesuatu harus ke mall. Sekarang cukup klik. Dulu orang kartu pos lebaran itu, ya Pak ya, kalau mau lebaran tuh larisnya minta ampun. Cari kartu pos dikirim. Sekarang nggak penting. Makanya saya itu paling jengkel kalau buka HP mau lebaran.
sebelum apa kaki masih bisa melangkah, tangan masih bergerak, mulut masih bisa berbicara, ini mau stroke kok ya, bilang gitu. Saya minta dimaafkan bla bla bla. Kadang-kadang cuman copy paste, cuman di forward macam-macam. Bagi saya nggak penting banget gitu. Jadi kalau dulu Nokia itu punya slogan apa awalnya? Connecting the people. Dulu kan begitu. Untuk mendekatkan sesama orang. Kalau dulu gadget ini untuk mendekatkan yang jauh, sekarang justru menjauhkan yang dekat. Suami istri di kamar, suami chatting sama siapa, istri chatting sama siapa. Yang laki-laki lihat apa, yang perempuan lihat apa. Yang perempuan lihatnya kebaya merah, yang laki-laki 19 detik. Ya sepatu kali laki-laki. Tapi saya ada pelajaran dari itu, Pak. Hargailah waktumu, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Dan dari itu saya punya pengalaman. Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Bahaya tak? Kita cilik-cilik yang guyup ya paham. Nah, era ini kita dituntut, iya teman-teman, terutama mahasiswa-mahasiswi ini, kita memiliki 4 kemampuan yang sering saya bilang sebagai 4C, 4C ya. Coba diingat-ingat adik-adik ya. Saya berharap dari Politeknik besok akan muncul orang-orang besar, amin. Ya, entah besar ilmunya maupun besar kepalanya lah. C pertama itu apa? Creativity. Ini dunianya orang kreatif. Ketika Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, mungkin 5 tahun ke depan warga Indonesia itu jumlahnya, penduduk Indonesia bisa sampai 300 juta. Mungkin bagi sebagian orang ini ancaman. Semakin banyak usia produktif, maka mencari pekerjaan semakin sulit, karena ancamannya itu, karena persaingannya semakin keras. Kalau saya tidak, Pak. Bonus demografi itu menguntungkan bagi orang yang kreatif. Ini peluang. Maka saya selalu bilang, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Tapi kerja keras itu tidak cukup. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup, kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup, kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Contoh, sebelum pandemi saya harus kesana kemari, ini kerja keras. Begitu COVID-19 datang, semua jadwal off. Saya harus kerja cerdas, yang salah satunya melahirkan orasi kebangsaan hari ini. Begitu jadwal off air saya hilang semuanya gara-gara COVID, saya hanya dari kamar buka laptop, buka HP. Saya kajian kitab Wasiatul Mustafa waktu itu. Live pertama kali setelah pandemi, saya live di Facebook, live di Instagram. Yang nonton Instagram live saya 18.000, yang nonton Facebook 10.000. Kemudian ya live Instagram dan Facebook. Karena Instagram dan Facebook ini, Pak, ini penikmatnya beda, penggunanya beda. Kalau Facebook itu yang lebih matang, tua-tua, kayak Pak Direktur ke atas lah, kelasnya Pak Budiarto itu ya, itu Facebook gitu. Tapi yang muda-muda itu rata-rata Instagram. Makanya kemarin saya di Facebook malam-malam jam 12 malam lihat nenek-nenek usia 60 tahun update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Wow. Langsung tak komentari, ada nek Israel. Wis tua Facebook kan. Kalau TikTok itu rata-rata generasi Z, milenial. Ya kalau kayak Pak Direktur TikTok ya masih pantas lah. Tapi kalau Bapak umur 60 tahun TikTok nggak pantas. Masa ya tua-tua goyang pargoy, ya apa. 2 malam berikutnya, Pak, saya kembali live. Ini ya kerja cerdas tadi itu. Yang nonton masih banyak, puluhan ribu.
Hari ketiga saya udah dapat telepon dari endorse itu. Gus Miftah, kalau live kan yang nonton banyak, boleh nggak kami endorse masukkan produk? Ya selama produk itu tidak bertentangan dengan moral dan derajat saya, never mind. Jangan sampai saya ngaji umpamane endorse-nya umpamane obat kuat. Wah, itu kan bahaya Pak. Acara ini dipersembahkan oleh Durek, modar aku kan itu. Akhirnya coba Anda lihat apa yang terjadi, Mbak. Live ketiga saya sudah dapat sponsor. Saya live 1 jam, ada sponsor masuk. Gus, boleh nggak saya ikut sekali nyoba dulu? Saya live sekali dibayar 50 juta sama suatu perusahaan. Gus, ada anggaran 50 juta. Oke. Saya live ditonton puluhan ribu orang, saya dikasih 50 juta. Dan ternyata bulan itu kemudian luar biasa. Saya tidak harus keluar kemana-mana, cukup dari kamar memanfaatkan teknologi, saya dapat uang miliaran rupiah. Begitu pandemi mulai bagus berangsur, orang sudah mulai nongkrong tapi belum ada jadwal pengajian karena masih nggak boleh. Saya lihat di kafe-kafe itu banyak anak-anak nongkrong, warung-warung kopi itu. Bagaimana saya bisa hadir tanpa merepotkan tuan rumah? Bagaimana saya bisa hadir, anak-anak kafe nggak perlu mengeluarkan duit? Saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan seperti Main ID ini. Saya punya konsep nongkrong yang asik, berbicara soal agama dan berbangsa dan bernegara. Mau nggak kalian sponsori? Mau Pak. Akhirnya ada 6 BUMN yang kemudian support kepada kajian saya. Kebetulan ketika tahun 2021 saya ngaji di HUT Emas HMI, Pak Jokowi bilang sama saya, Gus, gerakan moderasinya bagus tuh, bisa nggak diamplifikasi? Kemudian saya diminta lagi ceramah di hadapan Presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022, Forum Investor Dunia. Nah ini itu ada Pak Jokowi, ada Pak Luhut, ada Pak Bahlil, ada Pak mantan Menteri Perdagangan dan investor-investor dunia. Saya berbicara bagaimana investor mau masuk, apa yang harus kita lakukan, termasuk adalah memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, maksud saya apa? Bonus demografi itu justru menimbulkan peluang besar. Mahasiswa nggak usah takut, selama kamu kreatif kamu pasti bisa hidup. Sehingga acara ini kemudian berlangsung sampai hari ini. Makanya saya berharap presiden yang akan datang harus mengamplifikasi kegiatan seperti ini. Ya kadang-kadang uang pemerintah cuma habis gak jelas. Bagaimana kemudian membangun bangsa ini termasuk masalah moralitas dan kebangsaan. Saya besok membuat acara besar di Solo sama Mas Gibran, anaknya Pak Presiden. Gus, Solo dimasukin Gus, kita buat acara besar di sini. Oke. Yang pertama kreativitas. Kemudian yang kedua apa? Hidup di era sosial harus C, yang kedua critical thinking. Kita harus kritis, termasuk kepada pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang Gus Miftah itu Jokower banget, saya Jokower tapi saya kritis. Contoh, kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan khalayak atau dengan masyarakat, maka saya protes. Yang paling viral waktu itu adalah ketika Presiden Jokowi menandatangani legalitas miras, Pak. Saya orang yang pertama kali protes. Tapi ingat, protes itu harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita kan kadang-kadang kalau udah gak suka Pak mencaci maki Jokowi bla 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 bla, bahkan sama Pak Kiai Ma'ruf nggak sopan. Bagaimanapun beliau seorang ulama. Waktu itu saya bilang, mohon maaf Bapak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman dengan ini menyatakan menolak tegas keputusan Presiden soal legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran hukumnya qat'i mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Satu-satunya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi hanya satu, es batu. Wah. Langsung Pak, malamnya saya ditelepon sama Pak Praktik Mensesnek, Gus, kritikannya didengar sama Presiden, besok keputusan Presiden digagalkan, dibatalkan. Artinya apa? Pak Jokowi juga mendengar kritik kita Pak, kalau kritiknya bagus. Maka hari itu nama saya trending Twitter nomor 2 gara-gara saya nolak keputusan miras. Nomor 1 trending waktu itu Wulan Guritno, kasus perceraiannya.
Lah trending nomor 2 Gus Miftah, menunggu berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh canda ya. Kalau Indramayu banyak janda Pak ya. Mbok Politeknik bikin penelitian janda di Indramayu yang umurnya 19 berapa lah. Nah, nanti yang 19 dia yang tua-tua nanti diserahkan ke Pak Ahmad Budiarto. Yang muda-muda ke saya gitu kan. Kita tim seleksi Pak. Ya, janda itu harus optimis lah. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Karena kalau nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ya kalau mahasiswa politeknik nikah dengan janda enak, lebih baik kamu nikah dengan janda tapi rasa gadis daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Pak Direktur, saya itu pernah jadi dosen tamu. Kebetulan saya lagi ngambil S3 S2 ini di 3 kampus, di Unisula, di UNES Semarang, sama di UIN Jogja. Saya targetkan tahun 2025 saya udah doktor. Saya itu kuliah lagi. Dulu kuliah saya nggak selesai, tapi saya lanjutkan. Karena saya banyak fan yang Gus Miftah nggak selesai kuliah saja bisa jadi orang top kok. Saya kuliah lagi. Nah, saya kemarin membuat metodologi pembelajaran namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Jadi bagaimana kemudian edukasi itu dilaksanakan secara happy Pak. Metodologinya happy. Makanya mahasiswa itu pasti seneng kalau dosennya itu punya sense of humor, jangan galak-galak itu. Betul? Saya dulu punya pengalaman Pak. Dulu guru saya itu karena saya di pondok sering telat, karena saya harus ngurusi ayam telurnya kiai saya. Saya dimarah-marah, kenapa kamu telat masuk kelas? Saya jawab, mohon maaf Pak, saya terlambat. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Mahasiswanya kayak aku kabeh mumet direktur deh. Nah, critical thinking, kita harus kritis, termasuk keadaan-keadaan ini, kayak kasus Az-Zaitun atau kasus yang lain. Jadi kalau kalian itu punya medsos, ya kalau bisa posting itu yang bermutu gitulah. Kayak hari ini yang lagi trending itu kan penampakan hantu pengajian ikut Gus Miftah. Wow. Kemarin di Lampung. Nah ini yang nyoteng anak kecil. Saya udah ada klarifikasi dari anak kecil bahwa ini benar, bukan editan. Anak 12 tahun ini Pak, makanya kameranya goyang-goyang. Ada suaranya gak sih? Itu Gus Miftah lahnya ada sosok kayak Gus Miftah. Oh, ada Nyiro Kidul. Nyiro Kidul ikut saya ngaji Pak. Ya mungkin karena saya terlalu cakep lah. Ini rame di TikTok, di Instagram. Kemarin saya dapat kiriman video dari anak sama Pak Kiai di acara yang bersangkutan. Bener nggak itu video asli bukan editan? Lah ini klarifikasinya. Ada saya? Di HP kamu saya? Oh, jadi ini rame. Artinya begini ya. Critical thinking itu juga kita bisa menggunakan ini. Kondisi-kondisi keadaan di lingkungan kita. Ayo kita kritisi bareng-bareng. Termasuk Az-Zaitun umpamanya. Saya tidak sepakat Pak, Az-Zaitun dibubarkan saya tidak sepakat. Tapi bahwa manajemennya perlu didandani iya. Kalau katakanlah ini kesalahan satu orang, ya bukan berarti siswanya jadi korban kan. Karena bagaimanapun mereka punya hak untuk sekolah. Tapi kalau ini kemudian ada penyimpangan, soal katakanlah ada indikasi kriminal, penyelewengan, penyerobotan, itu kan urusan Bareskrim. Tapi bahwa anak ini tetap harus mendapatkan haknya sebagai siswa didik itu harus. Kalau ditutup, solusinya apa itu? Makanya kalau mau ditutup ya harus berpikir panjang. Tapi kalau yang bersalah dihukum saya setuju, karena ini negara hukum. Nanti jangan sampai ada istilah kriminalisasi ulama, apalagi
Dulu ada Habib, ada Kiai dicekel polisi, kriminalisasi. Loh, kalau ada ulama Habib berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul? Kriminalisasi itu kalau Pemkab Indramayu ngundang Gus Miftah pulang nggak diamplopi, nah itu kriminalisasi. Melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Dikasih kok Gus, tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda. 352, perbuatan tidak menyenangkan. Sekarang dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Ya mendingan kayak Pak Tentara lah, dikit-dikit makan pisang, itu malah bener. Pandan Ramil, sejajar Pandan Ramil. Kan Danrem, Dandim, dan Ramil, Gus Miftah dan Cuk Jaran. Nah, critical thinking. Kemudian C yang ketiga adalah collaboration. Nah ini, makanya kenapa sekarang banyak podcast itu sesama artis saling datang, itu dalam rangka kolaborasi. Ya kalau Politeknik pengen besar, ya harus banyak kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk dengan pemerintah. Karena afdhalul amali bil jamaah. Amal itu paling bagus dilakukan secara berjamaah. Termasuk di Indonesia, korupsi berjamaah. Ya karena amal itu bagus kalau berjamaah. Dan bahasa jamaah ini saya selalu tekankan kepada istri saya. Makanya kenapa kalau saya di rumah sholat sama istri saya pasti berjamaah. Saya bilang sama istri saya, laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Setuju Mbak? Maka bagi laki-laki semakin banyak makmum semakin bagus. Tapi saya tidak akan pernah melakukan itu, karena saya kriteria suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu karena direkam kamera. Ketahuan istri gua masalah bro. Tapi alhamdulillah Pak Direktur, istri saya sudah mau dimadu, asalkan saya mau diracun. Bajingan. Tapi bener Pak, hanya dengan teori madu saya bisa membuktikan perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Soal remuk Pak. Madu itu manfaatnya banyak ya. Madu dengan air hangat itu bagus untuk pernapasan. Madu dengan lemon bagus untuk orang pilek. Madu plus istri, perang dunia ketiga. Istrinya berapa Pak Direktur? Oh, satu ekor meneh loro. Ya Pak, itu orang itu kalau menikah gemuk. Kalau laki-laki menikah gemuk itu berarti susunya cocok. Kalau menikah kok kurus, ya jelas susunya kadaluarsa. Atau jangan-jangan malah ratau nyusu kayak gitu. Pak Direktur tahu kenapa namanya susu Pak? Karena jumlahnya 2, susu. Kalau 1 su, kalau 3 susu. Tapi yang jelas laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Sudah gembira. Paling Pak Ahmad Budiarto bilang, yaitu alasan kenapa Gus Miftah tidak diundang sama Pemkab Indramayu, kentir. Collaboration Pak, afdhalul amali bil jamaah. Kita harus banyak membuat peluang-peluang itu dengan pihak-pihak lain. Kemudian yang keempat yang harus dimiliki yang terakhir adalah communication. Hari ini banyak orang yang sebenarnya cerdas, banyak ilmu, tetapi tidak bisa transfer ilmu, tidak bisa transfer knowledge. Kenapa? Karena tidak mempunyai bahasa komunikasi yang penak. Makanya Gus Baha itu istimewa. Kenapa? Orangnya alim, bahasa komunikasinya bagus. Lah, banyak orang yang tidak begitu alim, bahasa komunikasinya bagus, itu jauh lebih bisa diterima daripada alim tapi tidak punya bahasa komunikasi yang bagus. Kenapa Pak Karno itu keren? Karena dia retorikanya bagus.
Itulah the real hypnotis. Kalau beliau ngomong semangat, semua orang terbakar semangatnya. Kalau beliau ngomong berapi-api, semuanya ikut berapi-api. Kalau beliau menangis, semuanya menangis. Itu adalah power retorika, dan itu ada pada Bung Karno, yang mungkin kalau dai kita bisa melihat kayak Zainuddin MZ umpamanya. Itu luar biasa. Harus creativity, critical thinking, collaboration, communication. Nah, kenapa mbak-mbak, adik-adik sekalian? Karena hari ini kita memang hidup di zaman seperti itu gitu loh. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal, baik dalam bentuk politik, paham atau aliran, bahkan beragama, yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam aliran politik, dan lain sebagainya. Pengertian radikalisme menurut tokoh paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifahan, ini soal agama, yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam. Contoh, kita dianggap radikal itu ketika memperjuangkan paham khilafah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena paham kita itu PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu konsensus sudah disepakati oleh pendiri negara. Kok sekarang ada orang teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, diganti dengan sistem khilafah? Ini jelas bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini adalah salah satu pola-pola radikalisme. Ngerti ya? Pancasila itu Mbah Hasim setuju loh. Padahal Mbah Hasim itu dikasih julukan Hadratus Syekh, orang yang hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi beliau hafal, dan beliau mengizinkan Pancasila sebagai ideologi. Kalau hari ini orang baru hafal 3 hadis sudah mengatakan Pancasila tidak cocok, tentunya ini di luar nurul, di luar nalar, kok di luar nurul, sangat membangkongkan. Nggak habis fikri saya. Anda nggak paham kan, udah tua. Dulu ada teriak-teriak Pak, saya di Solo itu, ganti Pancasila dengan khilafah, takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Supirku melun jawab Robbana walakal hamd, malah kayak bang sholat. Itu radikalisme yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Wis melu ulama-ulama wais, Indonesia, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, selesai ya. Ya, kamu Dok, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Puja Ayu Trisnanda. Kalau ngomong pelan-pelan, kamu ngomong apa kumur-kumur ya? Perkenalkan, nama saya Puja Ayu Trisnanda. Puja Ayu Trisnanda. Dari jurusan Teknik Informatika. Panggilannya Puja. Puja. Saya, kok nama kamu bagus, bapak kamu namanya siapa coba? Bapak namanya Juanda, Pak. Oh, Juanda. 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 Ini bandara yang paling disukai oleh laki-laki. Bandara Surabaya, Bandara Juanda. Bapakmu namanya Juanda. Juanda. Ya Gus. Ini Gus, ini bertanya. Cita-citamu pengen jadi? Oh, ceritanya dulu. Jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha di bidang kosmetik kecantikan. Oh, pengusaha kecantikan. Iya. Pertanyaannya gini Gus, tadi kan Gus sendiri kan menjelaskan agak sedikit menyentil Az-Zaitun ya. Kita kan, saya sendiri juga kan tinggal di wilayah Indramayu. Kamu alumni Az-Zaitun? Enggak. Nah, gimana sih tanggapannya Gus Miftah mengenai hal tersebut tuh? Makasih Gus. Kan tadi udah. Ya, mau ulang lagi boleh nggak Gus? Lebih mendalam lagi gitu, mau tahu. Kamu DM saja lah. Matane. Jadi begini loh Dok, hari ini melalui Pak Menko Polhukam sudah memberikan sikap terhadap Az-Zaitun. Contoh, diblokirnya 286 rekening Az-Zaitun. Kemudian proses hukum itu sudah ada di Bareskrim. Kebetulan Dirpidumnya itu sahabat saya, jamaah saya,
Pak Brigjen Juandani, mantan Dirkrimum Polda Jawa Tengah. Proses hukum itu sedang berjalan. Saya itu agak sedikit memberikan komentar terhadap Az-Zaitun apa? Saya tidak mau memperkeruh suasana. Cukuplah mereka ahlinya saja. Maka saya selalu bilang, Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Puja, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Sekarang era medsos semuanya orang bisa berpendapat walaupun dia bukan ahli. Padahal bahasa Al-Quran apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. MUI sudah mengeluarkan keputusan, ada indikasi-indikasi Az-Zaitun berada di wilayah kesesatan. Saya ulangi, MUI tidak mengatakan Az-Zaitun sesat, ada indikasi yang merupakan indikator kesesatan. Ini disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis, sahabat saya dari Madura yang sekarang tinggal di Jakarta. Artinya kalau menurut para ahli ada indikasi bahwa Az-Zaitun itu ada di zona sesat. Lah solusinya apa? Solusinya ya harus didandani. Maka pondok pesantren itu, apalagi pondok pesantren ahli sunnah, ciri-cirinya harus terbuka, bukan eksklusif. Yang ngomong itu siapa? Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Karena kalau pondok pesantren tertutup, akan memunculkan prasangka-prasangka dan praduga-praduga dari masyarakat, dan ini tidak bagus. Kira-kira gitu pandangan saya. Kalau saya ngomong terlalu jauh, saya akan semakin banyak salah. Ya kalau kamu tidak mau salah ya japri saja kepada Pak Direktur. Tapi sorry Pak Direktur, kamu sama Mbak Puja beda pemikiran. Pak Direktur namanya siapa? Rofan Aziz. Pak Rofan mikir Puja, Puja mikir aku. Ya. Oh ternyata yang suka sama Rofan kamu ya. Dan nama kamu siapa? Kamu? Oh Hildan. Hildan sukanya Rofan. Ya enggak. Siapa namanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Lutfi Maulana. Siapa? Miftahul Lutfi Maulana. Bajigur Ipon. Masa saudaraku wajahnya kayak gitu? Miftahul Lutfi Maulana. Ada miftahnya, ada maulananya. Kan aku malu, masuk matamu, malu. Aku zizi. Kamu semester berapa? Panggilannya Miftah, Lutfi atau Maulana? Lutfi. Oh, untung orang Miftah tak ajar deh. Miftah, Lutfi, Maulana. Saya Miftah, Maulana, Habibur Rahman. Wah, bahaya ini. Nah, kamu semester berapa Lutfi? Semester 6 dari Prodi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Oh, apa ini? Ngurusi udara Lutfi kan? AC no? AC. Kipas angin. Terus perancangan sistem tata udara. Oh, saya mau tanya, angin itu warnanya apa? Tidak berwarna. Oh, berwarna. Angin itu warnanya merah. Buktinya kalau orang masuk angin dikerok warnanya merah. Katanya tata udara, nggak tahu warnanya angin. Apa bedanya angin dengan udara? Oh beda. Wah kuliahmu kurang dhuwur iki. Kamu ya kamu kabutan kumis soalnya. Kamu perlu tahu Puja nggak suka dengan cowok berkumis. Iya. Tapi kalau anda punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Ya apa pertanyaannya? Cita-citanya apa? Cita-cita. Cita-citanya sih jadi pengusaha AC. Pengusaha Semua gini, Bos. tata udara ya iki ya match lah jadi pengusaha AC. Tapi keren ya, anak politik semuanya pengen jadi pengusaha ya. Pengennya sih. Nah, tadi Rofan juga pengusaha. Kamu tadi namanya siapa? Ini. Hildan kok Rofan, sorry Pak. Hildan. Hildan pengusaha, kamu juga pengusaha. Oh programmer. Puja pengusaha, kamu juga pengusaha. Ya dah. Ya berarti kalian besok ketemu di dalam satu mahligai. Sama-sama pengusaha. Santai aja kamu Lutfi. Kalau kamu jodoh dengan Puja pasti ketemu.
Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Lutfi bilang amin, kamu ngarep ya. Santai aja Lutfi, kamu bilang sama si Buja, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Ayo Lutfi, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, gimana sih tanggapan Gus Miftah ketika ada sekelompok orang ataupun mahasiswa ketika mengkritik pemerintah ataupun presiden, karena presiden itu kan termasuk lambang negara, tetapi mengkritiknya tersebut tidak ada rasa sopan ataupun etika, sehingga kayak sekarang ada di media sosial kayak BEM UI kemarin seakan-akan menjelekkan presiden. Bukannya kita nggak menghormati presiden, tapi karena presiden itu lambang negara. Gimana tanggapan Gus Miftah dan solusinya? Ada khalifah top namanya Harun Ar-Rasyid. Ini khalifah top. Ada ulama keras. Jadi kalau ada ulama keras itu Mas Lutfi, itu dari dulu sudah ada. Dia datang kepada Harun Ar-Rasyid, hei khalifah, ini nasihun lak, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya keras. Jadi kalau ada orang keras mulutnya itu dari dulu. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayyan, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid? Inna Allah ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah sampaikan kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat dan kritikan kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, nasihatilah Fir'aun dengan cara lemah dan lembut. Pertanyaannya, kalau kita mahasiswa ngomong kasar bahkan mencaci maki Pak Jokowi, pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Betul Bapak-Bapak? Kalau pakai logika, bahkan sekelas Fir'aun saja Allah melarang Musa dan Harun untuk ngomong keras, ngomong kotor. Padahal Fir'aun orang yang ngaku Tuhan. Fir'aun itu orang punya uang terus, gak pernah punya utang, seneng terus, gak pernah susah. Artinya apa? Kalau Lutfi kok besok seneng terus gak pernah susah, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya lumrah kalau itu kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, kadang-kadang gak buat bayar kos-kosan, kadang-kadang uangnya habis untuk ngeslot, ya sih biasa itu. Angel. Kamu puja sama si Dewi, jangan pernah menikah dengan laki-laki yang suka ngeslot. Kenapa? Uangnya saja nggak dijaga, apalagi hatimu. Iya. Cuaks. Jadi gitu. Boleh mengkritik bil ma'ruf dengan cara yang baik. Makanya saya bilang, ayolah besok kontestasi pilpres, nggak usah tim ses itu saling menjelekkan. Makanya apa? Sambutan Pak Menteri Pertahanan di Jogja waktu acara sama apa itu veteran-veteran, saya minta Pak Prabowo bilang, sama-sama capres kita tidak usah saling menjelek-jelekkan, ayo menghormati antara satu dan yang lainnya. Saya setuju. Nggak usahlah black campaign, negatif campaign, hasilnya pasti nggak bagus. Mungkin saya dengan Pak Rofan bisa beda pilihan, tapi tetap nggak boleh saling menjelekkan, karena kerukunan di atas pemilu. Menurut saya pemilu cuma 5 tahun sekali kok, masa pilpres kita bermusuhan? Kamu tahu nggak Lutfi, bedanya pilkada sama pilkabe? Pilkabe kalau jadi, kalau lupa jadi. Pilkada kalau jadi lupa. Masuk. Oh ya ngono, jangan lupa sama mahasiswa. Iya. Mudah-mudahan berjodoh dengan Hildan, amin. Oh, ada istri di sini. Mana istrinya Pak Rofan? Oh di belakang. Oh yang cantik itu. Wah, berarti besok istrinya Pak Rofan sama Pak Rofan beda. Pak Rofan masuk surga karena bersyukur, istrinya karena bersabar.
Termasuk kamu mengkritik dosenmu, rektormu, direkturmu, boleh, tapi dengan cara yang baik, tidak boleh berlebihan. Ya kira-kira begitu. Udah masing-masing 300.000. Ayo, kasih kaos. Ya dari ujung sana. Siapa namanya itu? Lutfi. Ya. Dibuka kaosnya dong. Hildan, Dewi. Mbak Puja, ini untuk apa? Untuk beli apa? Oh, bayar kos. Mau nggak dinafkahi? Iya, sama Pak Rofan. Codot. Foto bareng ya, agak mepet aja. Ya. Bapak Ibu dan semua hadirin yang saya muliakan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih Pak Rofan atas sambutannya. Kita foto bareng, yuk di situ. Jangan pulang dulu, kita foto bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.